Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, tolong diperhatikan dengan seksama. Kali ini kita akan memulai untuk membaca kitab hikam. Apa yang dinamakan kitab hikam yaitu dengan kata lain hikmah. Semoga saja dengan namanya hikmah kita bisa mendapatkan hikmah dari isi kitab ini yang sebenar-benarnya, supaya kita bisa mengenal jati diri kita yang sebenar-benarnya untuk menjadi tujuan hidup kita sebagai hamba, dan mengenal Tuhan kita yang selalu kita puja-puja dan kita sembah selama ini. Langsung saja kita mulai kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pekir yang menerjemahkan inilah kitab hikam. Jadi di sini di awal kitab ini dikatakan dirinya pekir atau pakir. Apa yang dinamakan pakir? Yaitu pakir itu adalah orang yang tidak mempunyai daya dan upaya sama sekali. Yang menerjemahkan inilah kitab hikam. Inilah kitab hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abu Fadil. Ini adalah karangan Syekh Imam Tajuddin Abu Fadil Ahmad, anak Muhammad, anaknya Abdul Karim, anak Athaillah rahimahullahu alaihim. Dan saya telah meminta akan aku setengah saudaraku yang saleh. Begitulah kata Syekh Imam Tajuddin, bahwasanya aku telah meminta akan setengah daripada saudara-saudaraku yang baru belajar akan ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa menerjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi. Bahwasanya aku menerjemahkan akan kitab ini dengan bahasa Jawi atau bahasa Jawa, supaya memberi manfaat dengan dia segala orang yang mubtadi, agar orang-orang yang baru belajar untuk mengenal jati dirinya bisa memahami isi kitab ini. Maka ku perkenankan atas yang demikian itu, maka aku lakukan akan permintaan-permintaan saudaraku untuk menerjemahkan kitab hikam ini di dalam bahasa Jawi atau bahasa Jawa, dengan sekira-kira yang dipahamkan oleh Allah Ta'ala akan aku, dengan sekira-kira apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman di dalam diriku. Begitulah kata Syekh Abu Fadil Imam Tajuddin. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataan, karena aku memasukkan perkataan surahnya dengan segala kipayahnya bagi orang-orang yang mubtadi, yang mengetahui dia. Dan aku pohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurna. Begitulah kata Syekh Imam Tajuddin. Aku memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sempurna pemahaman orang yang mendengarkan akan terjemahan kitab hikam ini, dan beroleh manfaat orang yang tolib akan dia di dalam dunia dan di dalam akhirat, dan agar ada manfaatnya bagi orang-orang yang belajar dari dunia sampai akhirat, dengan berkat Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Syekh radhiyallahu anhu, setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal. Jadi ini kata Syekh, jadi setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal atau orang yang berpegang kepada amalnya, yaitu kurang harapnya tatkala diperoleh kesalahan,
Apabila ia terjatuh di dalam suatu kesalahan atau suatu maksiat, maka kurang harapnya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurna harapnya tatkala taat. Dan apabila dia mengerjakan suatu yang baik atau suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sempurna harapnya seolah-olah dialah orang yang paling sempurna di dunia ini. Begitulah kira-kira di dalam hati orang yang berjabat kepada amal atau berpegang kepada amal. Dan demikian itu hal segala orang yang jahil. Jadi perbuatan seperti itu adalah hal atau pekerjaan orang yang jahil, yang menilik bagi dirinya amal. Jadi dia menyangka bahwa dialah yang mengerjakan segala amal itu, amal perbuatan itu. Dan orang yang arif itu tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal. Dan orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal. Dengan dalil la haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Tiada daya dan upaya untuk mengerjakan taat, dan tiada daya dan upaya untuk menjauhkan maksiat, melainkan dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah hal manusia itu terbahagi atas 3 bahagi. Jadi kelakuan manusia itu dibagi atas 3 bahagian. Yang pertama, yang berjabat atas amal, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Alamatnya kurang harapnya kepada Allah Ta'ala tatkala tiada hasil yang dimaksudkannya. Nah, alamat orang yang berjabat akan amal atau berpegang kepada amal, kurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila apa yang diinginkan di dalam hatinya atau apa yang dimaksudkannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita bersifat seperti ini, saudara-saudaraku. Karena bahwasanya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan buruk di dalam kehidupan ini, berusahalah untuk ikhlas menerima apapun itu, suka dan duka, gelap dan terang di dalam kehidupan ini, bahwasanya itulah reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita reda menerima keadaan dan kedar Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan reda kepada kita sebagai hambanya. Dan yang kedua, orang yang berjabat kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, yang berjabat kepada anugerah Allah Ta'ala atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alamatnya rujuk ia kepada Allah Ta'ala di dalam kesakitan dan kesukaannya. Apa alamatnya orang yang berjabat kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rujuk ia atau kembali ia di dalam kesakitan maupun kesukaan yang dihadapinya di dalam dunia ini. Kembali ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila suka ia dengan mengatakan alhamdulillah, apabila hatinya sedang suka, maka dia akan mengatakan alhamdulillah dan syukur ia kepada Allah. Dan tatkala duka ia, apabila datang kedukaan di dalam hatinya, maka segera berlindung dan minta tolong ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih mending daripada yang pertama. Ini masih kembali dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan yang ketiga. Yang ketiga, yang berjabat atas bahagian yang telah terdahulu. Jadi yang ketiga ini, yang berpegang ia atas
bagian yang telah terdahulu sebutannya di dalam azli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan azali? Yaitu yang telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Bahwasanya Allah telah menuliskan takdir kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Bahwasanya segala apapun yang kita alami semasa hidup kita di dunia ini telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Dan alamatnya tiada gundah karena ketiadaan sebab. Tiada gundah hatinya dengan ketiadaan sebab. Sebab ini, sebab itu, sebab rajin atau sebab tidak rajin, maka hatinya tidak akan gundah atau tidak bimbang. Atau sebab ketakutan akan segala penyakit atau wabah seperti sekarang-sekarang yang sedang viral sekarang-sekarang ini, seperti wabah corona. Di bahagian ketiga ini tidak akan gundah hatinya. Seandainya orang ini berada di daerah yang terpapar seperti virus corona atau segala macam, maka dia tidak akan takut sama sekali. Karena dia tahu segala apa yang akan dialami di dalam dunia ini, semuanya itu telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz atau di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia mati sekalipun, maka bahwasanya matinya itu bukan sebab virus itu, tapi matinya memang sudah tertulis seperti itu. Dan waktunya juga tidak bisa dirubah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saudara-saudara, jangan takut karena ini dan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan hidupmu sebelum kau dilahirkan di dunia ini. Kapan kau mati, kapan kau dilahirkan, semuanya sudah ditentukan. Apa yang perlu dibimbangkan di dalam hidup ini? Hidup cuma satu kali. Buatlah hidup ini bermanfaat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup selamat. Jangan takut kepada apapun juga di dalam dunia ini, karena yang kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terdinding karena corona. Corona itu bukan kematian. Maka tiadalah bertambah harapnya karena suatu, dan tiada bertambah harapnya karena sesuatu sebab. Sebab dia rajin mengerjakan ibadah, atau sebab dia dikagumi banyak orang, atau sebab dia dipuja-puja oleh orang, maka tiada bertambah harapnya. Biasa-biasa saja, sama saja. Inilah orang yang berpegang kepada hal yang telah terdahulu. Apa yang dimaksudkan hal yang telah terdahulu? Hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak bisa dirubah. Dan tiada kurang harapnya karena suatu. Jikalau ditimbang harapnya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya bersamaan di dalam tiap-tiap hal segala ihwalnya. Apabila ditimbang harapnya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sama beratnya di dalam setiap apapun yang dilakukan di dalam hidupnya. Tetapi adalah ia senantiasa suka di dalam hidupnya. Orang seperti ini di bahagian ketiga ini selalu sukacita di dalam hidupnya, walaupun dia sedang mengalami musibah atau mengalami kedukaan sekalipun, tetapi dia bisa membalikan hatinya dan mengembalikan kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa hatinya akan selalu tentram.
Tidak ada yang bisa mengganggu hatinya, karena hatinya telah dipenuhi oleh kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata setengah mereka itu adalah alamat orang yang ketiga itu, yaitu yang menyerahkan akan dirinya dan diam ia di bawah perintah segala hukum, yaitu orang yang menilik kepada Tuhannya dan panaklah dirinya daripada Tuhannya. Inilah alamat orang yang ketiga ini. Orang yang telah benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diam di dalam segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita diadakan atau kita diturunkan di dunia ini, hingga kita dimatikan pada akhirnya nanti. Itulah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam azalinya. Dan panaklah dirinya daripada Tuhannya, karena dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, sehingga tiada ia memandang akan dirinya yang melakukan suatu perbuatan, atau tiada ia memandang dirinya akan melakukan suatu pendengaran, dan tiada ia mengetahui melainkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tiada ia hidup melainkan dengan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan baik-baik saudaraku, inilah poinnya daripada yang tiga bahagi daripada bahagi manusia ini. Sekarang kita pilih, kita mau masuk di bahagian yang mana. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, maha pintar, maha mendengar, maha hidup. Jadi tidak perlu dipikir lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku. Panakkan dirimu, hilangkan dirimu, dan munculkan Tuhanmu di dalam hidupmu sehari-hari. Niscaya tidak ada apa-apa yang bisa menghalangimu, dan tidak ada apapun yang bisa menakut-nakutimu di dalam dunia ini. Contohnya seperti yang baru-baru ini sedang terjadi di Wuhan sana di Cina, virus corona. Ini suatu hal yang sangat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi manusia. Seperti yang viral di sosial media sekarang-sekarang ini, yang namanya virus corona ini bisa membunuh dengan secepat kilat. Bahkan dengan bersentuhan saja kita bisa terpapar atau tertular virus corona. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi orang yang di bahagian ketiga ini. Karena orang di bahagian yang ketiga ini yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, yang telah panak hidupnya di dalam hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan takut akan apapun, baik itu wabah virus corona ataupun wabah-wabah lainnya. Karena bahwasannya apapun sebutannya, baik itu wabah virus atau segala macam, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata setengah orang yang muhakikun radhiyallahu anhu, inilah perkataan setengah daripada orang-orang yang telah benar-benar mengetahui dirinya dan mengetahui Tuhannya. Radhiyallahu anhu, yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa sampai ia kepada hakikat Islam, siapapun
yang telah sampai kepada hakikat Islam, maka tiadalah kuasa ia berhenti daripada amal. Walaupun dia ingin berpegang kepada amal, tapi tiada kuasa ia berpegang kepada amal itu, karena ia telah sampai kepada hakikat Islam, kebenaran yang namanya Islam. Jadi yang namanya orang Islam yang sebenar-benarnya itu, tiada sekali-kali dia berbuat dengan dirinya sendiri. Itulah Islam, orang yang selamat. Seperti saya sekarang sedang berbicara di hadapan saudara-saudara. Sesungguhnya tiada saya berbicara dengan diri saya sendiri, bahwasanya segala apa yang saya katakan dan apa yang saya sampaikan telah diatur jauh sebelum saya dilahirkan. Itu semuanya sudah ada di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dirubah. Malam ini saya akan berbicara di hadapan saudara, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu untuk kali ini, saudara-saudaraku. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua dan bisa dicerna oleh akal pikiran kita, agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar, orang Islam yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.